Tetapi dengan kita menyimpan kebencian terhadap seseorang tersebut, artinya firman Tuhan katakan kita digolongkan sebagai seorang pembunuh. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Seru saya haus, rindu aliran setiap anugerah yang Tuhan selalu beri di dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena Engkau. Bahkan hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, rapi hamba-Mu, agar setiap firman yang kami dengar, firman yang kami simak boleh benar-benar tertanam dalam hati kami, boleh menjadi buah-buah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di video kali ini saya akan membahas 10 serial renungan tentang penyakit hati manusia.
Jadi awal dari serial pertama renungan kita hari ini mengenai penyakit hati tentang kebencian. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Tuhan, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Penyakit hati manusia tentang kebencian. Arti dari kebencian sendiri adalah sifat sangat tidak suka terhadap sesuatu ataupun seseorang. Kebencian merupakan salah satu sifat yang harus dibuang dan ditinggalkan oleh setiap manusia atau anak-anak Tuhan. Kalau kita membenci hewan, membenci benda, membenci situasi, itu tidaklah masalah. Tergantung selera masing-masing manusia atau masing-masing orang. Tetapi kalau kita membenci sesama kita manusia, ini merupakan hal yang salah. Kenapa orang bisa membenci sesama manusia? Tentunya karena ada sifat iri atau sifat tidak suka terhadap apa yang dilakukan seseorang terhadap dirinya, ataupun apa yang telah digapai orang tersebut di dalam hidupnya. Kenapa kita harus menghindari sifat rasa benci ini dalam diri kita atau dalam hidup kita? Karena kalau kita tidak meninggalkan hal ini, hidup kita akan mengalami hal-hal yang akan kita bahas saat ini. Ada 3 hal atau 3 poin yang akan kita alami ketika kita tidak melepaskan sifat kebencian ini. Yang pertama, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Jadi ketika kita membenci seseorang atau sesama kita manusia, kita digolongkan sebagai seorang pembunuh. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pembunuh yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi manusia dapat membunuh seseorang bukan hanya secara fisik, menusukkan pisau, ataupun meracuni orang, dan lain sebagainya dengan maksud tindak fisik kekerasan, tetapi dengan kita menyimpan kebencian terhadap seseorang tersebut, artinya firman Tuhan katakan kita digolongkan sebagai seorang pembunuh. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, bukan untuk membenci sesama kita. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi hal kedua yang kita alami ketika kita menyimpan rasa kebencian terhadap seseorang, kita dikatakan sebagai orang-orang pendusta. Firman Tuhan berkata, kita mengaku kita mengasihi Tuhan, sementara orang yang ada di samping kita yang kita bisa lihat secara jasmani tidak kita kasihi. Firman Tuhan katakan itu mustahil. Jadi kita digolongkan sebagai orang-orang pendusta. Dan sama, orang-orang pendusta pun tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Meskipun kita giat ke gereja, kita giat melakukan kebaikan, kita tulus melayani akan pekerjaan Tuhan, tetapi kalau dalam hati kita masih punya sifat kebencian atau penyakit hati kebencian ini, artinya kita tidak akan dianggap oleh Tuhan, karena Tuhan menganggap kita sebagai seorang pembohong. Sama-sama kita tahu pembohong ini merupakan salah satu karakter dari si iblis. Kita tahu iblis banyak membohongi manusia, mulai dari manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, sampai ke generasi selanjutnya iblis bekerja dengan cara membohongi.
Kalau kita dicap sebagai orang-orang pembohong, suka membohong, artinya kita mengikuti teladan iblis dan bukan mengikuti teladannya Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau kita masih punya sifat hati yang membenci saudara kita, firman Tuhan katakan, kita masih hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Meskipun kita berkata kita sudah hidup di dalam terang, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan orang-orang yang masih menyimpan rasa kebencian. Seperti poin 2 tadi saya katakan, meskipun kita rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin berbuat baik, tetapi kalau kita masih ada rasa kebencian terhadap seseorang atau orang-orang di sekitar kita, kita masih hidup di dalam kegelapan. Tentunya kita semua tidak mau dikatakan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan artinya orang yang juga dikuasai dengan hal-hal yang tidak baik atau hal yang tidak benar. Salah satu contoh dalam Alkitab yaitu kisah antara Kain dan Habel. Kita tahu bersama akibat dari rasa benci seorang Kain terhadap adiknya Habel membuat dia melakukan hal yang nekat. Membuat dia mempunyai pikiran bahkan sampai menjadi tindakan untuk memusnahkan Habel adiknya sendiri. Kebencian bukan hanya merusak pikiran dari seorang Kain, tetapi sampai membuat dia nekat untuk membunuh saudara kandungnya sendiri. Ini hal yang miris yang Alkitab ceritakan, yang tertulis dalam kitab suci. Dan hari-hari ini pun banyak hal terjadi seperti itu. Meskipun sedarah, meskipun masih keluarga, karena adanya rasa benci, orang-orang bisa saja berbuat nekat. Sekalipun dalam lingkungan terdekat pun atau dalam lingkungan keluarga. Kebencian hanya akan membuahkan hal-hal yang tidak baik dan membuahkan perbuatan-perbuatan yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita harus melakukan dan mengikuti teladan Kristus. Kristus mengajarkan kasih. Kebencian adalah ajaran dari kuasa kegelapan. Kebencian adalah sifat dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Tidak lagi menyimpan segala kebencian terhadap sesama kami ataupun dalam diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan bersama beserta dengan kami terus boleh berjuang untuk hidup pada kekekalan. Kami bersyukur sudah dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi 9 serial renungan penyakit hati berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.